Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Asya, NPM 10090122032, kelompok 6 kewirausahaan, Prodi Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Ririn Sri Kunterini, Doktoranda Magister Hukum. Adapun judul dari karya tulis ilmiah ini yaitu Pengaruh Penerapan Akuntansi pada Konsumen Kantin Deret terhadap Minat Pembelian Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebuah petunjuk serta kekuatan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Selanjutnya, kepada orang tua saya yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi agar saya mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Selanjutnya, kepada Ibu Ririn Sri Kunterini, Doktoranda Magister Hukum, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah membimbing dan memberikan kritik kepada saya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Dan selanjutnya yaitu kepada teman-teman seperjuangan yaitu kelompok 6 yaitu Miftahus, Naila, Kanaya, dan Salma serta teman-teman akuntansi angkatan 2022 dan semua pihak yang telah membantu dan memberi kritik serta saran dan waktunya kepada saya untuk mempermudah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya. Yang pertama, pada bab 1 pendahuluan, terdapat 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah penelitian, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Universitas Islam Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan paling prestisius di Indonesia yang berkedudukan di kota Bandung. Lahir atas gagasan para tokoh umat Islam dan tuntutan masyarakat Jawa Barat akan adanya perguruan tinggi yang bernafaskan Islam dan melahirkan intelektual Muslim. Universitas Islam Bandung memiliki tujuan pendidikan dalam mewujudkan mujahid yaitu pejuang, mujtahid yaitu peneliti, dan mujadid yaitu pembaharu dalam suatu masyarakat ilmiah yang islami. Sebagai mahasiswa Universitas Islam Bandung, sudah tidak asing mendengar sebutan kantin deret. Kantin deret ini merupakan kantin yang terletak di depan kampus dengan konsep yang berderet antar pedagang satu dan pedagang lainnya. Terdapat berbagai macam makanan dan minuman yang tersedia di kantin deret Universitas Islam Bandung. Di antaranya yaitu ayam geprek yang memiliki ciri khas ayam dibaluri dengan sambal lalu digeprek. Beberapa fungsi akuntansi yaitu yang pertama dapat menarik konsumen bahkan sampai investor seperti contohnya ketika melihat laporan keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kenaikan laba dari tahun sebelumnya dapat menentukan perencanaan keuangan masa depan dan membantu penagihan piutang dari konsumen. Konsumen sendiri merupakan faktor penting di dalam perusahaan karena dengan adanya konsumen maka perusahaan dapat menjual, memasarkan, dan menawarkan produknya. Keterbatasan pengetahuan bukan lagi hambatan untuk menggapai tujuan. Keterbatasan kesadaran akan keingintahuanlah yang mampu menghambat dalam menggapai segala tujuan. 1.2 rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, apa dampak akuntansi terhadap konsumen dan produsen kantin deret Universitas Islam Bandung.
Yang kedua, apa upaya agar konsisten dalam pengelolaan uang dan pembukuan tetap berjalan dengan lancar? Yang ketiga, apa pengaruh terbesar akuntansi terhadap konsumen dan produsen kantin deret Universitas Islam Bandung? Selanjutnya 1.3 yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak akuntansi terhadap konsumen dan produsen kantin deret Universitas Islam Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui upaya agar konsisten dalam pengelolaan uang dan pembukuan tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh terbesar akuntansi terhadap konsumen dan produsen kantin deret Universitas Islam Bandung. 1.4 yaitu manfaat penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pengetahuan tentang akuntansi yang dihadapi konsumen dan produsen kantin deret Universitas Islam Bandung. Yang kedua, mampu memberikan wawasan dan pengalaman langsung tentang konsisten mengelola keuangan dan pembukuan terhadap konsumen dan produsen. Yang ketiga, mampu memberikan kesempatan bagi para konsumen dan produsen kantin deret dalam mengemukakan pendapat dan mampu mengetahui seberapa besar pengaruh akuntansi terhadap konsumen dan produsen kantin deret Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Pada bab 2 ini terdapat 2.1 definisi pengaruh, 2.2 definisi penerapan, 2.3 definisi akuntansi, 2.4 definisi konsumen, 2.5 definisi kantin, 2.6 definisi mahasiswa, dan 2.7 definisi keislaman. 2.1 definisi pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang, dan pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. 2.3 definisi akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah. 2.4 definisi konsumen. Konsumen merupakan faktor penting di dalam perusahaan karena dengan adanya konsumen, maka perusahaan dapat menjual, memasarkan, dan menawarkan produknya. 2.5 definisi kantin. Kantin adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Kantin merupakan salah satu bentuk fasilitas umum di tempat usahanya yang keberadaannya selain sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman juga sebagai tempat bertemunya segala macam masyarakat, dalam hal ini mahasiswa maupun karyawan yang berada di lingkungan kampus, dengan segala penyakit yang mungkin dideritanya. Selanjutnya, bab 3, analisis dan pembahasan. Pada bab 3 ini terdapat 3.1 fenomena, 3.2 analisis data, 3.3 analisis hasil pembahasan, dan 3.4 kajian Islam.
3.1 Fenomena. Mahasiswa Universitas Islam Bandung memiliki uang saku yang berbeda-beda. Uang saku tersebut biasanya digunakan untuk membeli makanan dan minuman di kantin deret Universitas Islam Bandung. Mahasiswa memerlukan makanan untuk mengisi energinya dalam menjalani perkuliahannya. Banyak sedikitnya uang saku tersebut mempengaruhi pengeluaran mahasiswa terhadap makanannya. Mahasiswa dengan uang saku yang terbatas perlu memikirkan pengeluarannya sehari-hari, sehingga terkadang pengeluarannya di kantin dibatasi. Sedangkan mahasiswa dengan uang saku yang banyak biasanya tidak membatasi pengeluarannya. Harga merupakan faktor kunci dan harus dipertimbangkan dalam menentukan target pasar, jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan, dan persaingan. Hal ini dikarenakan persepsi harga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Penjual harus memperhatikan strategi penetapan harga berdasarkan persepsi konsumen. Para penjual biasanya ingin menjual lebih banyak dan mendapatkan proses margin yang tinggi. Untuk dapat menjual lebih banyak, penjual harus menurunkan harga pada produk-produk tertentu untuk menarik perhatian konsumen. Sebab konsumen biasanya mencari harga yang paling murah dan ekonomis. Mereka sensitif terhadap harga dari produk yang sering mereka beli, yaitu makanan. Menurut Abdurrahman 2004, salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli adalah harga, yaitu pengorbanan yang diberikan oleh konsumen untuk memperoleh atau memiliki produk. Perbedaan harga akan berdampak pada tinggi rendahnya minat beli konsumen untuk membeli suatu barang. Untuk mengukur minat membeli seseorang, biasanya menggunakan metode intention to buy scale, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengukur kemungkinan pembelian suatu produk oleh konsumen dengan perbandingan seperti saya pasti membeli untuk menyatakan keinginan pembeli untuk membeli barang itu, dan saya pasti tidak akan membeli untuk menyatakan ketidaksukaan konsumen terhadap barang tersebut. Selanjutnya, 3.2 Analisis data. Dari hasil penelitian, saya dapat menganalisis pengaruh penerapan akuntansi pada konsumen kantin deret terhadap minat pembelian mahasiswa Universitas Islam Bandung. Melalui pengisian kuesioner, berikut ialah data yang diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu 99 orang, Fakultas Teknik 3 orang, Fakultas Ilmu Komunikasi 2 orang, Fakultas Psikologi 1 orang, Fakultas MIPA 1 orang, dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 1 orang. Mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung. 3.2.1 Hasil pernyataan dalam kuesioner nomor 1. Pertanyaannya yaitu, apakah Anda adalah mahasiswa Universitas Islam Bandung? 107 orang menjawab ya, dan 0 orang menjawab tidak.
3.2.2 hasil pernyataan dalam kuesioner nomor 2. Pertanyaannya yaitu, apakah Anda mengetahui adanya kantin deret pada Universitas Islam Bandung? 107 orang menjawab ya, dan tidak ada yang menjawab tidak. 3.2.16 hasil pernyataan dalam kuesioner nomor 16. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk meningkatkan penerapan akuntansi dalam kantin deret Universitas Islam Bandung guna meningkatkan minat pembelian mahasiswa? Dari 107 responden, keseluruhan rata-rata menyatakan saran mereka terhadap kantin deret Universitas Islam Bandung yaitu mengenai diadakannya sistem pembayaran melalui QRIS. 4.2 Saran. Saran dari penelitian ini adalah, yang pertama, tingkatkan pemahaman mahasiswa dan penjual terkait praktik akuntansi melalui sosialisasi online maupun offline, seperti seminar maupun mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, hal ini akan membantu mereka memahami pentingnya praktik akuntansi dan mengetahui bagaimana cara mengimplementasikannya dengan benar. Yang kedua yaitu menerapkan perihal sistem transaksi seperti transaksi online dan offline. Hal ini akan menambah minat pembeli mahasiswa karena sudah banyak sekali mahasiswa menggunakan sistem transaksi secara online. Yang ketiga, tingkatkan kualitas makanan dan minuman yang dijual serta kualitas kebersihan. Hal ini tentunya akan meningkatkan minat pembelian mahasiswa dan lebih higienis. Yang keempat, lakukan pengawasan terhadap praktik akuntansi pada kantin deret Universitas Islam Bandung. Lakukan evaluasi secara berkala melalui pihak terkait untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang sudah diterapkan di area kantin deret Universitas Islam Bandung. Yang kelima, kerjasama yang erat antara mahasiswa dengan penjual di kantin deret Universitas Islam Bandung. Dapatkan minat pembelian agar penjual memiliki pendapatan yang tetap. Yang keenam, yaitu peningkatan pengetahuan. Tingkatkan pengetahuan dalam praktik akuntansi. Sediakan akses yang mudah bagi mahasiswa dan pihak terkait untuk melihat dan memahami praktik akuntansi yang relevan. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pengaruh praktik akuntansi terhadap penyelesaian masalah minat pembelian mahasiswa di kantin deret Universitas Islam Bandung yang mencangkup praktik akuntansi dapat ditingkatkan. Hal ini akan membantu menciptakan praktik akuntansi yang lebih efektif, mengurangi resiko masalah keuangan, dan juga meningkatkan keberlanjutan kegiatan jual beli di kantin deret Universitas Islam Bandung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.